Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ilham Hafifi MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi, dan selamat pagi untuk teman-teman kelas C Angkatan 2022. Saya Viola Eftriani, selaku moderator dari kelompok 4, akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Viola Eftriani, ada Silvina Febiola, ada Helena Purba, ada Sadik Oktarian, ada Hudiati Zikra, Alia Laila, dan Rizka Yatni. Materi pertama mengenai definisi yang akan disampaikan oleh Silvina Febiola. Kepada Silvina, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Viola sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu definisi dari komunikasi kelompok. Jadi, komunikasi kelompok merupakan sebuah komunikasi yang terjadi antara lebih dari 3 orang. Salah seorang ahli berpendapat, yaitu Walgio, yang menyatakan bahwa komunikasi kelompok terdiri dari 2 kata, yaitu komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin yaitu communiceo dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sehingga dapat dimaknai bahwa komunikasi kelompok menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Di mana definisi menurut Haryadi, kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Selanjutnya ada Maslow, ia mendefinisikan kelompok lebih jelas yang dimulai dari pertumbuhan kelompok itu sendiri, di mana setiap individu memiliki berbagai kebutuhan seperti kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, rasa sayang, kebutuhan prestasi dan praktisi, serta kebutuhan untuk melaksanakan sendiri. Dari kebutuhan yang mana setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan adanya komunikasi, maka terjadilah keputusan untuk menyamakan kebutuhan dan makna dalam suatu kelompok tersebut. Sehingga antara satu dan yang lainnya saling mempengaruhi untuk mewujudkan tujuan kelompoknya. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok atau lebih dari 2 ataupun 3 orang dengan latar belakang yang berbeda namun mempunyai kebutuhan dan tujuan yang sama. Dengan demikian, akan membentuk suatu kelompok untuk mewujudkan tujuan mereka. Nah, komunikasi kelompok ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu saling bertukar informasi dan pengetahuan, yang mana tujuannya untuk mengetahui informasi satu sama lain untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, untuk menumbuhkan hubungan sosial antar satu dan yang lainnya, yang utamanya memiliki latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu untuk mendidik para anggota agar saling mempengaruhi, di mana hal ini dapat bermakna positif bagi diri sendiri ataupun orang lain dalam kelompok tersebut. Di mana mendidik akan mengarahkan pada hal-hal kebaikan dan menumbuhkan pemahaman yang lebih luas. Dan yang keempat, sekaligus terakhir, yaitu untuk meningkatkan skill problem solving. Pastinya dalam sebuah kelompok akan menemukan masalah yang menimbulkan terbentuknya kelompok itu tersendiri. Dari situlah antara anggota kelompok bersama-sama membangun pemecahan masalah tersebut. Nah, teman-teman, komunikasi kelompok ini memiliki berbagai ciri, di antaranya yang pertama yaitu komunikasinya berlangsung tatap muka dan adanya timbal balik atau umpan balik. Yang kedua, terlaksana komunikasi atas unsur prakarsa bersama. Yang ketiga, berbentuk terstruktur, permanen, dan emosional. Dan yang keempat, yaitu setiap anggota kelompok sadar dengan peran, sasaran, dan identitas kelompoknya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai definisi komunikasi kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih padanya. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang terjadi lebih dari 3 orang untuk mencapai tujuan yang sama, dan orang yang 3 tadi itu bisa jadi dari latar belakang budaya yang sama atau latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya ada materi mengenai klasifikasi kelompok yang akan disampaikan oleh Helena Purba. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi kelompok. Para ahli psikologi mengklasifikasikan kelompok menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer dikenali dengan ikatan emosional yang lebih memfokuskan pada aspek hubungan antar kelompok dan bersifat dalam, yang artinya dapat menembus kepribadian yang hanya ditunjukkan pada situasi pribadi atau privat.
Contohnya itu yaitu seperti keluarga, teman dekat, bahkan tetangga. Lalu kelompok sekunder yaitu komunikasi yang lebih diangkat tanpa menembus ranah pribadi, dan biasanya hanya menggunakan verbal dan sedikit non-verbal. Contohnya itu yaitu seperti kelompok organisasi massa dan buruh. Lalu yang kedua yaitu in-group dan out-group. Menurut William, kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group ini seperti kelompok primer atau sekunder. Contohnya itu seperti keluarga yang merupakan in-group yang berkelompok primer, sedangkan organisasi merupakan in-group yang bersifat sekunder. In-group ini diungkapkan melalui kesetiaan, solidaritas, dan kerjasama. Perbedaan in-group dan out-group ini yaitu adanya pembatas yang menentukan antara siapa orang dalam dan siapa orang luar. Lalu yang ketiga yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore pada 1930-an melahirkan istilah kelompok baru dengan sebutan kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Lalu hal ini diperluas oleh Kelly dan Merton yang membagi kelompok rujukan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi komparatif dan fungsi normatif. Lalu yang keempat yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Menurut John, membagi kelompok menjadi dua. Kelompok ini, deskriptif ini memfokuskan pada klasifikasi kelompok melalui proses pembentukannya secara alamiah, sedangkan kelompok preskriptif ini mengklasifikasikan berdasarkan langkah-langkah logis yang perlu dilewati oleh masing-masing anggota kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Helena atas penyampaian materi mengenai klasifikasi kelompok. Jadi klasifikasi kelompok itu mencakup primer, sekunder, in-group dan out-group, keanggotaan dan rujukan, serta deskriptif dan preskriptif. Selanjutnya ada materi mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi yang akan disampaikan oleh kepada saya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Nah, di sini ada 3 poin, itu yang pertama adalah konformitas. Nah, konformitas ini secara simpelnya itu adalah merubah itu, di mana sebuah kelompok itu merubah perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai akibat tekanan dari kelompok tersebut. Nah, tekanan-tekanan itu dapat berupa nyata ataupun tidak nyata. Yang mana nyata itu adalah seperti diberikan ancaman ataupun sindiran, sementara yang tidak nyata itu seperti kayak dia tuh merasa takut ataupun malu ketika yang menyebabkan perubahan yang ada pada dirinya. Terus yang kedua itu adalah fasilitasi sosial. Nah, fasilitasi sosial ini mengacu pada peningkatan kerja atau prestasi seseorang yang disebabkan oleh kehadiran orang lain atau kelompok. Nah, kehadiran orang lain ini menimbulkan efek pembangkit energi yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir itu adalah polarisasi. Nah, polarisasi ini adalah kecenderungan sikap kelompok untuk mengambil keputusan yang lebih ekstrim daripada keputusan yang akan diambil oleh individu dalam kelompok tersebut. Nah, di sini polarisasi ini maksudnya itu lebih mempengaruhi keputusan. Misalnya kalian adalah orang yang memiliki paham feminis dan kalian tentunya akan mencari kelompok yang memiliki pemahaman dengan kalian itu feminis juga. Nah, ketika masuk ke dalam kelompok tersebut yang sebelumnya mungkin pemahaman kalian masih biasa-biasa saja, ketika masuk ke kelompok itu pemahaman kalian itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya yang bisa dikatakan ekstrem itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sadik atas penyampaian materi mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, yaitu ada konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi yang akan disampaikan oleh Rizka dan Alia. Kepada Rizka dan Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini dalam
satu kelompok itu bagaimana semua anggota dalam satu kelompok itu dapat berkomunikasi dengan efektif, yaitu dengan cara komunikasi yang terbuka, jelas, dan efisien, sehingga itu dapat membuat dan meningkatkan produktivitas dalam satu kelompok. Yang kedua, itu kepemimpinan. Peran pemimpin dalam satu kelompok itu sangatlah penting, karena pemimpin di sini itu dapat menginspirasi, mengarahkan, dan juga memfasilitasi kerjasama tim yang baik sehingga proses dalam kinerja suatu kelompok itu dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga yaitu ada tujuan bersama. Di sini dalam suatu kelompok itu harus ada tujuan bersama sehingga tujuan ini dapat memicu para anggota untuk dapat meningkatkan fokus dan motivasi mereka agar suatu kelompok itu dapat mencapai tujuan yang mereka targetkan. Yang keempat itu keterlibatan anggota. Nah, keterlibatan anggota dalam satu kelompok ini ketika semua orang merasa dihargai dengan adanya mereka di dalam satu kelompok tersebut, sehingga kinerja dalam satu kelompok itu dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Rizka. Yang selanjutnya ada kemampuan dan keterampilan. Kombinasi antara keahlian dan keterampilan yang beragam dari setiap anggota kelompok dapat meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan kelompok untuk menyelesaikan tugas, sehingga memudahkan kelompok dalam menyelesaikan kinerja secara efektif. Selanjutnya ada kerjasama. Kemampuan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan bekerja sebagai suatu kesatuan adalah faktor yang penting dalam keberhasilan kelompok. Jika kerja sama tidak terjalin dengan baik pada suatu kelompok, akan mempengaruhi kinerja yang tidak maksimal pada suatu kelompok. Yang ketujuh ada suasana hati yang baik, rasa saling percaya, dan hubungan interpersonal yang baik antara anggota kelompok juga berdampak besar pada keefektifan kelompok. Tingginya rasa percaya tentang hubungan di antara anggota kelompok tersebut akan menimbulkan adanya rasa aman untuk menyatakan pendapat, rasa ketertarikan secara emosi di antara anggota kelompok untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas dalam kelompok, dan rasa saling mendorong untuk peduli terhadap keberhasilan kelompoknya. Yang terakhir ada keterbukaan terhadap perubahan. Kelompok yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan menghadapi strategi baru. Dimensi keterbukaan tentang hubungan antara anggota kelompok-kelompok merupakan dimensi yang lahir dari perspektif sosial, di mana anggota kelompok merupakan bagian dari sosial yang satu sama lain saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga membuat anggota satu sama lain merasa berguna dan dapat mengatasi perubahan yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia dan Rizka atas penyampaian materi mengenai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, yaitu ada komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang efektif, tujuan bersama, keterlibatan anggota, kemampuan dan keterampilan yang beragam, kerjasama, keharmonisan, dan keterbukaan terhadap perubahan. Selanjutnya ada materi mengenai bentuk-bentuk komunikasi kelompok yang akan disampaikan oleh Sudiati Zikra kepada Ara. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi kelompok. Yang pertama itu adalah komunikasi kelompok deskriptif. Komunikasi kelompok deskriptif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu kelompok tugas. Menurut Aubrey Fisher, kelompok tugas ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dari para anggota untuk saling memahami perasaan satu sama lain. Yang kedua yaitu tahap konflik. Tahapan ini merupakan perkembangan diri dari tahapan sebelumnya, yang mana para anggota mulai mempertahankan posisinya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahapan pemunculan, merupakan tahapan antiklimis dari konflik yang terjadi. Tindakan komunikasi pada tahapan ini biasanya merupakan usulan-usulan yang sedikit ambigu. Yang keempat yaitu tahapan peneguhan. Pada tahapan ini mulai melepaskan ketegangan yang terjadi pada tahap-tahapan sebelumnya, dan pada tahapan ini pula mulai memperteguh kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat yaitu tahapan peneguhan tadi yaitu tahapan terakhir. Selanjutnya yaitu kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan ini merupakan kelompok yang diadakan oleh para psikolog yang bertujuan untuk orang-orang belajar lebih lagi tentang diri mereka sendiri. Carl Rogers menyadari bahwa melalui kelompok pertemuan seseorang dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik.
Terus juga karena adanya kelompok-kelompok pertemuan ini menyadarkan seseorang akan aspek-aspek yang ada di masyarakat. Jadi intinya orang ikut dalam kelompok ini untuk belajar lebih banyak tentang diri mereka dan melihat bagaimana orang lain melihat diri mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu kelompok penyadar. Kelompok ini dimaksudkan untuk membuat anggotanya lebih sadar akan diri mereka sendiri, agar orang-orang yang berkumpul di dalam kelompok menjadi lebih sadar diri dan lebih tahu akan apa yang akan ia lakukan. Penting bahwa mereka memiliki karakteristik yang menjadi dasar dari pembentukan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok preskriptif. Kelompok ini merupakan komunikasi kelompok yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, ataupun membuat keputusan dan menghasilkan ide-ide baru yang kreatif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ara atas penyampaian materinya mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi kelompok. Jadi dapat kita simpulkan komunikasi kelompok itu komunikasi yang terjadi lebih dari 3 orang dengan latar belakang ataupun berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Terus ada fungsi kelompok yang cakup pertukaran informasi, pembangunan hubungan sosial, pendidikan anggota, peningkatan keterampilan pecahan masalah. Ciri kelompok sendiri melibatkan terus ada pengaruh komunikasi kelompok pada perilaku komunikasi, ada komunitas, fasilitas sosial, dan polasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, yaitu komunikasi yang terbuka, kepemimpinan efektif, tujuan keterlibatan anggota, kemampuan dan keterampilan yang beragam, kerjasama, keharmonisan, dan keterbukaan terhadap perubahan. Yang terakhir ada bentuk komunikasi kelompok yang dapat dibagi menjadi deskriptif. Komunikasi kelompok deskriptif melibatkan kelompok tugas, pertemuan, dan kelompok penyadar. Sementara kelompok komunikasi preskriptif berperan sebagai pemberi petunjuk dalam menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, membuat keputusan, atau menghasilkan ide kreatif. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kami mohon maaf saat kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.